Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit yang kami ketahui kaitannya dengan program SketchUp. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan cara membuat rectangle, cara membuat segi 6, cara membuat segitiga, cara membentuk dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, dan lain sebagainya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk membuat sebuah rectangle atau membuat bidang yang lain atau membuat shape yang lain, kita bisa memanfaatkan tool shape yang ada di icon-icon tombol yang ada di atasnya program SketchUp di layarnya. Itu seperti ini. Kita tinggal memilih kita mau membuat rectangle, kemudian kita mau membuat rectangle, cycle maupun polygon. Misalkan saya membuat rectangle atau persegi panjang, maka saya pilih icon ini, kemudian kita taruh tool pensilnya pada bidang yang pada posisi yang akan kita tuju, kemudian kita tarik dengan menekan mouse bagian kanan, kemudian kita lepas, kemudian kita masukkan dimensi yang kita inginkan. Katakanlah dia mempunyai panjangnya adalah 5 meter, kemudian lebarnya adalah 2 meter, maka kita masukkan angka 5. Kemudian sebagai pembeda antara panjang dan lebar, kita pakai titik koma seperti aturan yang ada di SketchUp. Dengan lebar 2 berarti 5 titik koma 2, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia otomatis akan menunjukkan dimensi gambar dengan panjang 5 meter dan lebar 2 meter, seperti yang ada di komputer. Untuk memastikan apakah dia memang benar 5 meter dan 2 meter, kita bisa mengecek dengan menggunakan fasilitas dimension. Jadi kita klik fasilitas dimension atau tool dimension ini, kemudian kita tempatkan pada sisi-sisi yang akan kita cek. Katakanlah di posisi awalnya di sini, kemudian di sisi akhirnya pada ujung ini, kita cek ternyata benar 5 meter. Kemudian pada sisi lebarnya dari posisi ini sampai dengan posisi ini, kita cek dan oke, berarti benar apa yang sudah kita laksanakan untuk membuat rectangle dengan panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Saya hapus. Ya, seperti ini. Dari gambar 2 dimensi rectangle seperti ini, kita bisa membuat menjadi 3 dimensi, menjadi sebuah kubus dengan memanfaatkan pulpus yang ada di icon ini. Ya, pulpus kita tekan, kita klik, kemudian kita tempatkan pada bagian di gambar 2 dimensi yang akan kita buat di 3 dimensi, jadi sampai membentuk blok seperti ini. Kemudian kita bisa angkat atau kita bisa turunkan. Katakanlah saya angkat dengan mengeklik bagian kiri dari mouse, kemudian kita tahan, kita angkat ke atas, kemudian kita beri ketinggiannya adalah 1 meter. Jadi dimensi ini, dimensinya kita naikkan menjadi 1 meter, 1 meter, ya, menjadi 1. Kemudian kita enter, maka ketinggian yang kita harapkan akan muncul menjadi 1 meter. Jadi kita sudah menggambar sebuah kubus dengan panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter, seperti ini. Kemudian di samping bidang kubus ini, saya akan mencoba menggambar sebuah lingkaran dengan memanfaatkan tool shape 3. Saya pilih cycle, ya, kami tempatkan di posisi ini, saya lebarkan, kemudian saya masukkan ukuran radiusnya saya masukkan, katakanlah mempunyai radius 2 meter, saya masukkan angka 2, kemudian kita enter, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran
tergambar dua dimensi lingkaran dengan radius 2 meter. Apabila kita akan merubah menjadi bidang 3 dimensi, sama juga seperti pada saat kita membuat rectangle, kita manfaatkan pulpus, kemudian kita arahkan icon tadi menuju ke gambar lingkaran untuk kita jadikan menjadi 3 dimensi, menjadi sebuah silinder. Katakan silinder itu mempunyai ketinggian 1,5 meter, berarti kita masukkan dimensinya, distance-nya 1,5. Maka pada saat kita enter, maka silinder tadi akan mempunyai ketinggian 1,5 meter, akan seperti ini. Kemudian apabila kita mau membuat sisi bidang dengan sisi banyak, sama, kita masuk ke shape, kemudian kita masuk ke polygon, kemudian kita gambarkan atau kita masukkan banyaknya sisi di side ini, katakanlah 8 sisi, masukkan angka 8, kemudian di enter, kemudian kita tempatkan pada posisi yang kita inginkan, maka akan tergambar sebuah bidang 2 dimensi dengan segi 8 seperti itu gambar. Ya, seperti ini. Ya, caranya seperti tadi. Kita masuk di shape, kemudian pilih di polygon, kemudian kita masukkan banyaknya side atau sisinya, kita enter, kita tempatkan pada posisi tertentu, kita lepaskan, maka dia akan membentuk segi yang kita inginkan atau menjadi gambar 2 dimensi dengan sisi sebanyak yang kita inginkan. Untuk membuat 3 dimensi menjadi sebuah prisma atau menjadi apa, kita bisa memanfaatkan seperti yang kita laksanakan tadi pada rectangle maupun cycle, memanfaatkan pulpus. Ini kita taruh di segi 8 yang tadi sudah kita gambar, angkat ke atas, katakanlah ketinggiannya adalah 2 meter, kita masukkan angka 2, enter, seperti itu. Cukup mudah, cukup simpel, mudah dipelajari. Pembuatan bidang 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang ada di SketchUp. Apabila kita mau menyimpan file yang sudah kita gambar, kita bisa memanfaatkan save as yang ada di file ini, ya, save as. Kita tuju pada folder yang kita inginkan. Katakanlah saya akan menyimpan dalam folder saya di sini. Ya, saya kasih nama dia belajar. Membuat shape, ya, seperti ini. Kemudian kita save, maka gambar yang tadi kita buat dia akan tersimpan dalam extension SketchUp model atau .skp. Save, ya, maka dia akan tersimpan dengan nama yang kita inginkan, belajar membuat shape .skp. Sementara belajar kita sampai sekian dulu. Di lain waktu kita akan lanjutkan pada teori SketchUp yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.